Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang soal ya tentang listrik statis. Oke, tentang gaya elektrostatis. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton video sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasannya secara utuh. Oke, let's go. Soalnya seperti ini ya. Mari kita mulai. Ada sebuah balok kecil yang tergantung di ujung seutas tali, mempunyai massa 10 gram, berada di dalam medan listrik sepertiga kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Oke, bola berada dalam keadaan setimbang seperti pada gambar berikut. Oke, gambarnya seperti ini teman-teman. Ya, gambarnya itu seperti ini. Nah, jika pada situasi itu gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah jenis dan besar muatan ini. Ya, berapakah jenis dan besar muatan ini? Oke. Nah, solusinya kira-kira seperti ini teman-teman. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu. Katanya di sini ada apa ya? Pertanyaannya diminta jenis dari muatan itu. Nah, jadi coba perhatikan teman-teman. Untuk mengetahui apakah jenis dari muatan ini, perhatikan arah medan ini. Oke, di materi sebelumnya sudah kita pahami bahwasanya kalau misalkan dia muat sebuah muatan ya, atau muatan itu bertanda positif, itu berarti garis medannya itu adalah cenderung keluar ya, keluar dari muatan. Tapi kalau misalkan muatannya itu bertanda negatif, oke, atau dia bermuatan negatif, maka garis medannya itu semuanya masuk ke dalam. Nah, jadi ini perhatikan. Ada medan listrik di sini ya, yang arahnya masuk ke dalam muatan ini. Berarti jenis muatan ini adalah negatif. Artinya apa? Dia menerima. Nah, seperti itu ya. Dia menerima begitu. Karena ini garis medannya ini semuanya masuk ke dalam atau menuju ke muatan ini. Berarti muatan ini bertanda negatif. Oke? Nah, lalu disuruh kita mencari besarnya muatan ini ya. Berapakah besar muatan ini? Oke? Nah, untuk mencari besar muatannya ini, coba kita lihat di sini bahwasanya kalau ini kan meskipun dia katakan muatan ini massanya itu sangat kecil, atau katakan misalkan massanya itu ukuran sampai sangat kecil gitu ya, tapi tetaplah bahwasanya muatan listrik ini memiliki yang namanya berat, kan begitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikannya ini, maka kita uraikan dulu beberapa vektor. Karena begini, gaya listrik, medan listrik itu adalah besaran vektor. Oke ya. Nah, jika di sini ada muatan, kemudian di sini ada jika di sini medan listrik, di sini muatan, maka akan muncul nanti yang namanya gaya elektrostatis. Kan begitu ya. Artinya begini, mungkin saja di sini ada di salah satu titik di sini mungkin ada sebuah muatan listrik yang dia akan memberikan apa namanya sebuah medan listrik ya, sampai katakan misalkan di daerah ini. Nah, jadi teman-teman, dengan seperti itu kita uraikan dulu beberapa vektor-vektor gayanya. Yang pertama itu adalah ada berat daripada muatan ini, kan begitu ya, yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Oke, kemudian ada gaya elektrostatis. Oke, arahnya ke sana. Nah, kenapa ke sana? Ya, karena ini menyimpang ya. Muatan ini oke, yang terikat pada sebuah tali ini dia menyimpang ke arah, katakan ke arah sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini. Berarti seolah-olah ada gaya elektrostatis yang arahnya ke sebelah kiri ini gitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ini adalah gaya, di sini kemudian berat, maka akan terbentuk sebuah resultan vektor. Kamu gitu ya. Nah, akan terbentuk resultan vektor. Nah, yang garis-garis merah putus-putus ini itu adalah bayangan daripada berat ini. Berat muatan ini.
Kemudian yang biru ini adalah bayangan daripada gaya elektrostatis ini. Oke. Nah, lalu di sini ada besar sudut simpangannya. Oke. Maka kalau ini besar sudutnya, maka itu sama dengan ini. Oke, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar muatan? Coba kita lihat. Ada variabelnya di sini, ada gaya, di sini ada berat. Nah, muatan itu kan munculnya di sini, di gaya ini. Ya, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Atau nanti kalau mau diambil hubungannya antara gaya dengan medan ada. Ini materi sebelumnya sudah kita pelajari. Ya, oke, dimana F sama dengan medan dikali muatan, begitu ya. Oke. Nah, jika ini sudutnya, berarti apa hubungan apa yang kita ambil antara F dengan Mg ini supaya muncul nanti dia medan listrik atau nanti muatan listrik. Oke, berarti kalau yang putus-putus ini bayangan daripada F, berarti hubungan yang kita pakai adalah hubungan tanggen, kan boleh seperti itu ya. Oke, nanti tanggen theta itu sama dengan F per Mg. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu di sini data-data yang sudah ditawarkan di soal. Di sini ada M, di sini ada theta, di sini ada medan listrik. Oke, teman-teman. Nah, lalu kita coba masuk kemari. Oke, berarti hubungan yang dipakai adalah hubungan tanggen ya. Tanggen theta. Berarti tanggen theta itu kan depan dengan yang sejajar. Oke, sin per cos begitu ya. Oke, tanggen theta sama dengan F per Mg. Nah, nanti teman-teman harus cari berapa tanggen daripada 30. Oke, teman-teman ya. Jadi dengan seperti ini, karena di soal tidak ditawari gaya elektrostatis, yang ditawari itu adalah medan, dan pertanyaannya adalah Q, berarti F ini harus kita rombak persamaannya ya. Kita modifikasi persamaannya dari F sama dengan medan dikali Q. Dari manakah ini? Dari penguraian persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini di materi sebelumnya sudah, di video sebelumnya sudah kita bahas. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di video itu. Oke. Nah, kemudian berarti kita bisa ganti menjadi persamaannya menjadi tanggen theta, besarnya theta itu adalah 30 derajat sama dengan F itu kita ganti menjadi E dikali Q per Mg. Oke. Nah, lalu di sini Q sama dengan kita kali silang ya. Ini kita kali silang, teman-teman ya. Kita ubah persamaannya menjadi begini. Ya, Q-nya bisa tetap, Mg-nya naik ke atas, E-nya itu turun ke bawah. Oke, kali silang ya. Maka Q sama dengan tanggen 30 derajat dikali Mg per E, begitu. Oke. Nah, tanggen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Oke, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa ingat-ingat kembali ya sudut-sudut istimewa. Oke. Kemudian teman-teman bisa masukkan sendiri harganya. Masanya itu adalah 10 pangkat minus 2 kg. Di sini kan dalam gram, kita ubah menjadi minus 2 kg. Oke, 10 kali pangkat minus 2, kemudian gravitasi besarnya 10. Lalu medan listriknya itu adalah sepertiga kali 10 pangkat 2. Oke, ini kira-kira teman. Nah, dengan seperti ini, supaya kita lebih mudah menyelesaikannya, kita sederhanakan yang boleh disederhanakan. Seperti sepertiga dan sepertiga habis dibagi ya. Kemudian 10 pangkat 2 naik ke atas menjadi pangkat minus 2. Berarti 10 pangkat minus 2 ditambah ini naik ke atas menjadi 10 pangkat minus 2 menjadi 10 pangkat minus 4. Ya, ini pangkat positif 1 ya, berarti menjadi 10 pangkat minus 3. Oke. Maka Q sama dengan tinggal akar 3 kali 10 pangkat minus 3 kolom. Oke, teman-teman. Nah, ini dalam kolom. Nah, soalnya minta adalah mikrokolom. Kolom ke mikrokolom itu pangkat 10 pangkat 6 ya. Kolom ke mikrokolom. Ya, kalau dibalik mikrokolom ke kolom ya dibalikkan aja menjadi 10 pangkat minus 6 begitu kira-kira. Maka ini kita kali 10 pangkat 6 begitu ya. Berarti kan menjadi kalau ini minus 3 supaya menjadi mikrokolom kita kali pangkat 6 berarti minus 3 tambah 6 berarti sisanya tinggal 10 pangkat 3 positif ya. Maka Q sama dengan menjadi 1000 akar 3 mikrokolom. Oke, teman-teman. Itulah penyelesaiannya, itulah soalnya. Jadi teman-teman kalau ada ketemu soal seperti ini ya, kalau dia membutuhkan yang namanya penguraian vektor kira-kira, maka teman-teman uraikan saja ya. Nah, lalu dari situlah nanti kita akan bisa menyelesaikan persoalan ini, atau kita bisa menemukan persamaan-persamaan itu dari penguraian vektornya. Oke, bagaimana, mudah ya? Oke, teman-teman, demikianlah video
pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.